Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Aulia. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, siap Bapak Ibu. Progresnya gimana nih Bapak Ibu? Anatomi tadi sudah ada beberapa yang mengirimkan. Cuman mohon maaf tadi saya baru sempat membaca tiga kerangka Bapak Ibu. Nanti coba kita lihat lagi nggih. Bapak Ibu, Pak Suko ini sudah mengirimkan. Mohon maaf Pak Suko belum sempat melihat Bapak. Apa baru selesai pulang Oke, di kantor terima tadi. kasih Pak Suko. Oke. Tapi Nggih, ya baru sederhana. nggih, enggak apa-apa Pak Suko. Saya yakin sudah bisa Bapak. Oke, Bapak Ibu yang lain ada kendala terkait materi-materi sebelumnya? Sudah aman ya Bapak Ibu? Oke, enggak apa-apa Ibu Nur Faidati. Jika berkendala untuk on cam tidak masalah. Off cam, yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti materinya. Baik, Bapak Ibu, jadi setelah kita kemarin mempelajari terkait kerangka anatomi, memang itu yang menjadi pondasinya Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita akan mempelajari terkait bagaimana cara memindahkan dari kerangka anatomi itu menjadi satu paper utuh, Bapak Ibu. Jadi kita sebut proses ini sebagai digital writing, ya, digital writing karena melibatkan Mendeley. Nah, nanti hari ini kita akan menulis Bapak Ibu bagaimana cara atau tips dan triknya untuk menulis terutama menggunakan Mendeley. Oke, belum ada pertanyaan? Belum ada nggih? Jadi jika belum ada saya Mbak, mohon saya izin nanya, Mbak, mohon maaf. Iya, bagaimana Ibu? Eh, apa namanya? Tadi setelah mengerjakan kerangka paper itu jadi kepikiran ya, kadang-kadang ada satu penelitian besar itu yang dipecah ke dalam beberapa publikasi. Nah, apa namanya? Mungkin saya lebih akan bertanya pada strateginya ya ketika kita punya satu desain penelitian besar kemudian kita pecah dalam beberapa publikasi itu hal apa yang perlu dipertimbangkan apakah misalnya kalau dalam penelitian itu ada beberapa tujuan kemudian beberapa tujuan itu yang dipisahkan kalau tujuan kan nanti relate juga dengan pertanyaan penelitian atau pada apa novelty-nya ya meskipun satu sama lain mulai dari pertanyaan penelitian tujuan dan novelty itu juga satu sama lain saling terkait begitu Mbak Aulia. Oke, siap benar Faidati. Nggih. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, menarik sekali ini Bu terkait penelitian yang cukup besar nggih cakupannya. Itu kan biasanya mengandung beberapa tujuan Bapak Ibu. Tujuan itu masih berkaitan juga dengan rumusan masalahnya, juga novelty-nya. Biasanya kalau rumusan masalah banyak, novelty-nya juga banyak begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa pisah menjadi beberapa paper. Misalkan rumusan masalah pertama, dia menganalisis bagaimana pola yang ada di sekitar, pola misalkan pola suku nggih, ternyata mempengaruhi perilakunya terhadap kesehatan. Nah, itu bentuk analisisnya. Novelty-nya, oh ternyata dari suku-suku itu benar loh ada ini perbedaan perilaku kesehatan. Itu bisa rumusan masalah pertama. Kemudian rumusan masalah kedua itu ternyata setelah kita analisis ada caranya untuk memperbaiki pola-pola tersebut. Nah, rumusan masalah ketiga kita buat novelty lagi. Jadi bisa berdasarkan rumusan masalah maupun tujuan Ibu. Seperti itu, Bu Nurfaidati. Jadi memang boleh dipisah paper, justru lebih bagus. Terima kasih Mbak Aulia. Nggih, sama-sama Ibu. Jadi jangan sampai paper Bapak Ibu yang cukup besar, cukup bagus begitu ya cakupannya, hanya dibuat satu paper. Karena kalau terkadang penelitian yang besar itu yang dibahaskan banyak nggih Bapak Ibu, variabelnya banyak, sehingga nanti kalau kita buat paper itu halamannya juga sangat banyak. Padahal rata-rata jumlah halaman paper itu hanya 8 hingga 11 halaman. Rata-rata segitu. Bahkan Pak Jo itu 5 halaman cukup Bapak Ibu. 5 halaman cukup masuk ke Q2.
masuk ke kedua. Oke, ada lagi sebelum saya mulai? Oke, saya mulai nggih Bapak Ibu. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang di sudah pertemuan kelima nggih. Nanti 3 pertemuan terakhir kita sudah harus bisa finalisasi paper Bapak Ibu. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membedah bagaimana cara untuk menulis ya, membedah kerangka kemarin menjadi satu paper utuh Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini ada capaiannya. Seperti biasa, saya akan sampaikan capaiannya terlebih dahulu. Nanti kita akan pahami fitur-fitur references Mendeley Desktop di Microsoft Word. Jadi kemarin kan kita sudah mempelajari fitur-fitur Mendeley Desktop di aplikasinya. Hari ini kita akan pelajari fitur-fitur Mendeley Desktop yang menempel di Microsoft Word. Lalu yang kedua, pastinya ketika sudah memahami Bapak Ibu, kami harapkan harus bisa menggunakan tools tersebut. Karena tools ini yang mempermudah kita, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu mampu melakukan citasi menggunakan Mendeley Desktop. Kenapa sih harus menggunakan Mendeley Desktop? Karena Bapak Ibu, ketika kita submit di salah satu jurnal, gitu ya, kita coba submit nih, jurnal A. Dia menggunakan American Psychological Style, APA. Ternyata kemudian apa namanya Bapak Ibu ditolak nih, di reject dari jurnal A tersebut. Bapak Ibu pengen pindah ke jurnal B. Ternyata di jurnal B itu menggunakan style referensinya IEEE berupa angka. Nah, itu Mendeley akan mempermudah Bapak Ibu. Mempermudah dalam mengubah stylenya. Ya, dalam beberapa detik saja dia langsung bisa mengubah style. Kemudian yang keempat, ini yang saya yakin Bapak Ibu pasti bisa melakukan, yaitu parafrase. Parafrase ini, hari ini kita akan lakukan parafrase secara manual Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak Ibu misalkan tanya, Mbak bisa nggak sih parafrase menggunakan AI? Nah, penggunaan parafrase dengan AI itu bisa terdetek plagiasi AI Bapak Ibu. Sehingga kita memang diwajibkan menggunakan parafrase manual. Nah, keempat capaian ini akan kita lakukan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Oke, saya coba buka ini dulu. Baik, sebentar. Nah, untuk digital writing, nanti Bapak Ibu yang pertama harus menyelesaikan kerangka anatominya. Jika sudah menyelesaikan kerangka anatomi, baru kita bisa beranjak ke yang namanya digital writing. Nah, file ini nantinya akan saya kirimkan ke dalam grup Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu nggih diminta untuk menyelesaikan ini, menyelesaikan penulisan manuskripnya Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang perlu kita isikan terkait title-nya. Title-nya diisikan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu adalah nama autor. Nama autor dan afiliasi ini memang kita persiapkan Bapak Ibu. Jadi kita siapkan dulu supaya nanti ketika proses submit itu akan mudah. Nah, nama autor semua dimasukkan. Tidak perlu dibalik-balik namanya. Silakan kalau nama lengkapnya Aulia Rahma, tuliskan Aulia Rahma. Jangan dibalik Rahma koma Aulia. Nggih? Satu, autor 1, 2, 3 masuk Bapak Ibu. Lalu di belakang nama itu ada angka. Angka 1, angka 2, angka 3. Ini menunjukkan afiliasi dari autornya. Tempat autornya itu bekerja Bapak Ibu. Nggih? Tempat autor bekerja ataupun tempat autor tempat studinya begitu. Misalkan autor 1 berasal dari Departemen Perikanan. Perikanan, lalu institusinya. Tuliskan universitas mana, misalkan Universitas Brawijaya. Nah, diketikkan.
lengkap Bapak Ibu, hingga email. Lalu emailnya ini apakah harus email institusi, Mbak? Email bebas Bapak Ibu, boleh institusi, boleh email pribadi. Jadi email ini usahakan email yang aktif, email yang sering Bapak Ibu buka. Karena nantinya email ini berkaitan dengan proses revisi dari jurnalnya. Jadi jurnal itu akan selalu menghubungi Bapak Ibu, akan selalu menghubungi corresponding author dari email tersebut. Oke, jadi dimasukkan ya. Lalu author kedua ternyata berasal dari afiliasi yang berbeda. Misalkan dari Departemen eh, Manajemen, Manajemen Universitas, Universitas Gajah Mada. Nah, ini nanti silakan dituliskan seperti ini, Bapak Ibu. Dituliskan terpisah nggih, jika berasal dari afiliasi yang berbeda. Author 1 berasal dari Departemen Perikanan, author 2 ternyata berasal dari Departemen Manajemen. Baru nanti author ketiga, misalkan ternyata author ketiga ini afiliasinya sama-sama dari Departemen Perikanan, maka di belakang author ketiga ini dituliskan angka 1. Jadi author 1 dan author ketiga itu sama-sama berasal dari afiliasi nomor 1. Author kedua itu berbeda, berasal dari afiliasi kedua. Jadi silakan nanti Bapak Ibu tuliskan semuanya lengkap, departemen hingga orchid jika ada. Jika orchid belum ada, besok akan kita berikan informasi bagaimana cara membuat orchid, Bapak Ibu. Baru setelah itu, nanti di akhir ada tulisan corresponding author. Nah, biasanya seperti ini, kita siapkan dulu. Nah, corresponding author ini nantinya Bapak Ibu diminta untuk mengisikan email dari corresponding author. Tanda corresponding author biasanya bertanda bintang seperti ini Bapak Ibu, di belakang angka. Nah, corresponding author ini hanya boleh ada satu, sehingga satu tanda bintang ya. Nanti boleh di author kedua, boleh di author ketiga. Jadi tanda bintang ini hanya ada satu kali saja. Seandainya biasanya untuk GB itu nanti silakan diperhatikan syaratnya Bapak Ibu nggih. Untuk GP kalau tidak salah beliau menjadi author, syaratnya adalah beliau menjadi author pertama dan juga menjadi corresponding author. Sehingga silakan diperhatikan syarat dari ketentuan institusinya Bapak Ibu. Selanjutnya corresponding author nanti silakan dimasukkan emailnya, email dari corresponding autornya, misalkan seperti ini, 123 @gm.ac.id. Nah, ini nanti silakan diselesaikan Bapak Ibu. Sebentar, ada yang bocor Bapak Ibu, saya mohon izin mute nggih. Oke, sudah ada Pak Bambang. Selamat malam Pak Bambang. Oke, Pak Bambang sepertinya baru perjalanan pulang kampus biasanya Bapak Ibu. Ya, Enggak. gimana, Pak? Ya, ini sudah mulai Pak Bambang Iya, mau iya, nggih, izin. lanjut aja, nggih. Lanjut aja nggih. Baik Pak Bambang, terima kasih. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kita tuliskan hingga corresponding author, itu kita mulai masuk ke bagian abstrak. Nah, ini kemarin abstrak itu sudah kita sedikit singgung begitu nggih Bapak Ibu. Jadi untuk abstrak itu biasanya terdiri dari 150 hingga 250 kata. Nah, ini 150 hingga 250 kata. Kemudian di dalam abstrak itu ada beberapa komponen. Ada the background of the research atau latar belakangnya. Lalu purpose-nya, tujuannya. Lalu metodenya. Di dalam metode itu ada metode dasar, responden, kemudian instrumennya, prosedur, dan juga analisis data. Setelah itu ada juga result conclusion. Di akhir lebih cantik Bapak Ibu kita cantumkan kontribusinya. Kontribusinya. Sehingga nanti akan
terbentuk suatu abstrak begitu ya, berkisar antara 150 hingga 250 kata. Untuk abstrak, Bapak Ibu silahkan lebih nyaman kita buat setelah papernya jadi. Jadi dikerjakan di akhir abstraknya. Setelah itu keyword. Keyword tinggal copy paste, nggih, Bapak? Oke. Keyword tinggal di copy paste nggih, keyword 1 hingga keyword 5. Nah, baru kita akan masuk yang namanya proses inti dari digital writing pada malam hari ini, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam introduction hingga ke bawah. Jadi, di dalam manuskrip, di dalam papernya Bapak Ibu, itu nanti akan terdiri dari introduction, research method, lalu result discussion, dan juga conclusion. Nah, 5 ini yang akan kita buat. Kita mulai dari introduction, Bapak Ibu. Di sini tadi ada pertanyaan, apakah harus Mendeley Desktop atau bisa Mendeley Reference Manager? Boleh, boleh Ibu bebas, mau Mendeley Reference Manager boleh, mau Mendeley Desktop boleh. Tapi di sini saya akan mempraktekkan Mendeley Desktop dulu, karena dari Bapak Ibu mayoritas menggunakan Mendeley Desktop, nggih. Nanti coba kita uraikan yang Reference Manager juga. Baik, kita mulai dari introduction. Di sini ada kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini diambil dari mana kalimat ini? Kita ambil dari kerangka, Bapak Ibu. Kita ambil dari kerangka, sehingga Bapak Ibu perlu membuat yang namanya kerangka anatomi dulu. Di dalam kerangka anatomi, ada yang namanya bagian introduction. Itu ada 3 komponen. Jika kita kembali merefresh, begitu ya Bapak Ibu. Yang pertama ada what is noun. Yang kedua ada unknown, yang ketiga ada who and we. Jadi ketiga poin ini akan masuk ke bagian introduction. Kemudian nanti per poin ini outputnya akan menjadi satu paragraf. Oke, per poin akan menjadi satu paragraf. Sehingga kalau di bagian what is known ada 5 poin, maka dia akan membentuk menjadi 5 paragraf. Nah, ini saya sudah punya 5 paragraf di bagian introduction. Kemudian di anon, ternyata saya punya 4 poin terkait gapnya. 4 poin ini akan menjadi 4 paragraf. Sehingga terkumpul 9 paragraf, Bapak Ibu. 9 paragraf ditambah dengan yang ada di bagian how and way. How and way ini, semua kalimat cukup kita jadikan satu paragraf. Sehingga di bagian introduction saya sudah punya 10 paragraf. Oke, supaya Bapak Ibu tidak bingung, saya coba praktekkan ya. Di sini di what is known ada 5 poin. Kita copy dulu Bapak Ibu. Jadi di blok, di copy, lalu kita bawa ke dalam template-nya. Di sini, dalam sini, tinggal di blok kalimat 1 hingga 5, pastekan. Sudah dipaste, tinggal kita hilangkan angka ini. Jangan manual Bapak Ibu, ada cara cepatnya. Tinggal di blok, klik bagian numbering di atas sini kursor saya ini. Klik 1 kali. Nah, kan dia berubah menjadi angka. Klik 1 kali lagi. Selesai. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu silahkan berikan jarak antar kalimatnya. Berikan enter 3 kali. Nah, berikan enter 3 kali. Supaya apa sih Mbak jarak ini? Jarak ini akan kita isikan dengan referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu peroleh dari Scopus maupun Science Direct maupun dari Mendeley atau juga dari Google Scholar. Sehingga nanti akan menjadi sebuah kalimat cantik yang diperkuat dengan referensi terindeks Scopus apalagi Q1. Nah, itu akan lebih bagus Bapak Ibu. Di bagian introduction, what is noun, ini kalimat pertama saya membicarakan terkait online learning merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas untuk mendapatkan pengetahuan melalui lingkungan belajar berbasis jaringan komputer. Titik. Nah, ini kalimat saya. Kalimat saya akan kita perkuat dengan referensi orang lain.
Caranya nanti Bapak Ibu silahkan cari kata kunci yang sekiranya bisa kita buat menjadi sebuah pembahasan gitu ya di kalimat selanjutnya. Misalkan online learning. Nah, ini bisa kita buat nih nanti. Kita tandai dulu stabilo kuning. Lalu, pengetahuan melalui lingkungan belajar. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu. Kita jadikan kata kunci untuk melanjutkan kalimat ini nantinya. Berbasis jaringan komputer. Oh, ini juga ternyata bisa untuk dibahas. Oke, kita tandai lagi. Nah, kalau sudah kita tandai, Bapak Ibu copy dulu. Online learningnya copy, letakkan di setelahnya sini, paste. Lingkungan belajar juga kita copy, letakkan, enter, paste. Jaringan komputer juga kita copy Bapak Ibu, lalu pastekan di sini. Nah, kalau sudah dipaste semua kata kuncinya, yang perlu kita lakukan adalah mentranslatekan ke bahasa Inggris. Karena referensi yang kita cari kemarin, referensi yang kita peroleh itu berbahasa Inggris. Sehingga ketiga kata kunci ini perlu kita Inggriskan. Caranya sudah, saya yakin sudah bisa semua. Jadi di blok, ya Bapak Ibu, klik kanan, pilih translate. Ini, translate. Klik kanan, pilih translate. Nah, pastikan bahasanya Indonesia to English. Indonesia to English. Kalau sudah tinggal diinsertkan. Klik insert ini, warna biru ini. Insert. Otomatis di sini berubah bahasa Inggris Bapak Ibu. Kalau sudah berbahasa Inggris, baru kita bawa ke Mendeley, kata online learningnya. Ya, kita bawa dulu. Kata kunci pertama kita copy, lalu kita buka yang namanya Mendeley Desktop. Nah, kita buka yang namanya Mendeley Desktop. Sebentar. Oke, kalau sudah terbuka, Bapak Ibu, kemarin kan Bapak Ibu sudah memasukkan referensi nggih ke Mendeley Desktop. Selanjutnya, Bapak Ibu klik pastikan sini all dokumen atau mau klik di foldernya dulu boleh. Kalau saya lebih nyaman all dokumen supaya semua dokumen itu terbaca Bapak Ibu. Terbaca. All dokumen klik baru di sebelah kanan atas ada fitur yang namanya search, nggih. Ada fitur yang namanya search. Ini Bapak Ibu klik saja, pastekan kalimatnya tadi, paste, jreng. Muncul kuning-kuning Bapak Ibu. Nah, kuning-kuning ini artinya apa? Artinya di dalam PDF tersebut pasti membahas terkait online learning. Pasti ada kata online learningnya. Oke, kalau sudah muncul kuning-kuning, nanti tinggal Bapak Ibu pilih nggih. Pilihnya yang kata online learningnya jadi satu seperti ini. Kalau terpisah nanti biasanya tidak ketemu Bapak Ibu. Jadi pastikan dia jadi satu nggih kuning-kuningnya. Online learning, tidak terpisah seperti ini. Online learning. Nah, kita klik dulu misalkan PDF pertama. Klik 2 kali. Oke, sudah langsung muncul PDF-nya. Di kanan atas, Bapak Ibu, kecil sekali ini, ada tulisan showing match. 1 of 41 ya Bapak Ibu. Jadi, ada 41 kali kata online learning disebut di dalam PDF ini. Oke, saya ulangi lagi. Di sebelah kanan itu ada tulisan showing match. 1 dari 41. Sehingga nanti membacanya adalah ada sebanyak 41 kali kata online learning ini disebut di dalam PDF tersebut. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal klik previous maupun next. Ini previous ataupun next. Diklik, nah dia akan mengarahkan ke kata online learning selanjutnya. Klik lagi, next lagi. Dia akan mengarahkan terus Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan cari kalimat yang sekiranya tepat. Oke.
sekiranya tepat untuk melanjutkan kalimat utamanya Bapak Ibu tadi. Oke, jadi kita di sini diminta untuk men-screening nih. Misalkan yang pertama, online learning in higher education provide bla 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 bla. Bla. Nah, ini ternyata belum cocok. Next lagi dulu. Oke, kita lihat. Nah, ini membahas terkait fenomena COVID-19 online learning. Kurang cocok, next lagi. Hingga menemukan yang tepat, Bapak Ibu. Oke, next lagi kurang cocok, kita cari yang lebih cocok. Sehingga nanti Bapak Ibu perlu men-screening kalimat mana yang sekiranya sesuai dengan kalimat awalnya. Nah, misalkan yang ini ternyata cocok. Yang ini ternyata cocok. Nanti Bapak Ibu copy dari awal hingga titik. Jadi dari overall hingga online learning. Di blog. Oke, jadi nanti Bapak Ibu blog sampai titik nggih. Baru Bapak Ibu copy tanda copy yang ini atau klik kanan copy. Boleh, klik kanan copy. Setelah di copy, maka Bapak Ibu bawa ke dalam Microsoft Word-nya. Nah, bawa di sini Bapak Ibu. Pastekan. Paste. Lalu, ketika kita mengambil kalimat orang lain, maka yang harus dilakukan itu adalah yang pertama, Bapak Ibu perlu melakukan parafrase. Pasti itu, parafrase. Kemudian setelah diparafrase, Bapak Ibu harus mensitasi. Oke, mensitasi. Oke, kita tandai dulu ini kalimat orang lain dengan warna merah misalkan. Lalu, misalkan Mbak saya enggak bisa nih bahasa Inggris. Tinggal klik kanan, translate-kan Bapak Ibu. Translate-kan ke dalam bahasa Indonesia. Di balik panahnya, insert. Oke, di sini parafrase itu mudah nggih Bapak Ibu. Jadi parafrase itu maknanya nggak harus sama persis. Seandainya dia nyerempet-nyerempet aja, itu nggak masalah. Nyenggol-nyenggol dikit gitu nggak masalah Bapak Ibu. Oke, di sini membahas terkait kelembagaan dan pergeseran budaya yang berkembang, memprioritaskan pembelajaran online yang dapat diakses dan inklusif. Oke, nanti kita ubah nih. Misalkan di awal kan kita membahas terkait online learning, merupakan istilah untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, Bapak Ibu bisa membahas online learning, kita hitamkan dulu. Online learning memprioritaskan gitu ya, memprioritaskan kemudahan dalam mengakses pembelajaran. Nah, misalkan ternyata ini nggak ini nggak mirip-mirip banget nih, nggak pas banget. Maksudnya kita hanya menyenggol sedikit begitu Bapak Ibu, menyenggol sedikit tentang kata kemudahan akses dan inklusif. Nah ini nggak masalah, jadi maknanya tidak harus sama persis, tapi silakan boleh menyenggol dikit aja boleh Bapak Ibu. Lalu ketika sudah diparafrase, Bapak Ibu silakan hapus kalimat asli dari paper tersebut. Kita hapus, ya. Baru selanjutnya kita lakukan yang namanya sitasi. Kita lakukan yang namanya sitasi, Bapak Ibu. Jadi untuk proses sitasi, nanti Bapak Ibu silahkan arahkan kursor di sebelum titik, lalu berikan spasi, lalu klik bagian references ya di dalam Microsoft Word, klik bagian references. Oke, sebentar. Ini tool saya hilang.
Oke, saya ulangi Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah memparafrase, pastikan kursor di belakang ya, sebelum tanda titik. Arahkan kursor di situ terlebih dahulu, lalu klik references, klik references. Kalau di Windows itu biasanya di paling kiri sini ada insert citation. Hanya insert citation paling besar ya, paling besar diklik satu kali, klik insert citation, lalu go to Mendeley, ada pop-up kecil, klik go to Mendeley, maka kita akan diarahkan ke Mendeley kita Bapak Ibu, diarahkan ke paper kita yang sudah kita ambil tadi, warnanya biru seperti ini. Nah, untuk memastikan bisa klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, ini kalimat yang saya ambil tadi. Benar nggih, Bapak Ibu? Oke, sudah pasti. Baru kita klik tanda set, tanda petik ini, seperti angka 66. Paling atas, nggih, Bapak Ibu, kursor saya tengah. Cite, diklik. Oke, kita kembali ke Microsoft Word. Nanti ketika sudah kita klik set, dia sudah langsung terinput, Bapak Ibu. Langsung terinput. Nah, ini adalah citasi di akhir kalimat. Jadi, insert citation, go to Mendeley. Lalu, kalau sudah diarahkan, klik 2 kali. Pastikan, oh sudah benar. Tanda ini sudah dari sana. Tinggal klik side atas, tengah. Sudah masuk, Bapak Ibu. Lomelini et al. 2024. Nah, ini saya hapus saja. Oke, itu adalah citasi akhir kalimat. Lalu biasanya Bapak Ibu juga sering menemui citasi gabungan, ya, citasi gabungan. Nah, kita cari dulu, ya, kita cari dulu nih kalimatnya terkait online learning. Saya masih mau membicarakan online learning. Oke, jangan lupa copy dulu online learningnya. Copy, bawa ke Mendeley. Kalau mau ketampilan awal Mendeley, bisa klik My Library sebelah kiri. Klik My Library, baru Bapak Ibu fokus ke kanan atas. Online learningnya ini misalkan kita kosongin dulu. Jadi kita masuk ke fitur search-nya kanan atas, pastekan Bapak Ibu kalimatnya. Online learning. Oke, lalu setelah itu, misalkan saya ambil, oh ini kayaknya banyak ini membahasnya. Jangan lupa klik 2 kali, pasti akan disebutkan. Showing match-nya ada 116. Artinya kata online learning disebut sebanyak 116 kali di dalam paper ini. Baru nanti Bapak Ibu silahkan cari yang sesuai. Ya, misalkan ternyata ada yang sesuai nih di bagian abstrak begitu ya. Misalkan, oh di bagian abstrak ini bisa kita ambil nggak ya Mbak? Boleh nggak ya Mbak? Boleh Bapak Ibu. Di bagian abstrak boleh kita ambil. Misalkan di sini. Jadi kita jangan lupa blok dulu dari awal kalimat hingga titik, blok, lalu kita copy. Oke, sebentar. Jadi kita copy, klik kanan copy. Oke, kalau sudah di copy, kita bawa ke yang namanya paper kita. Pastekan di sini. Paste. Oke, di paste. Kalau sudah, kita tandai dulu dengan warna merah. Nah, kalau sudah berwarna merah, jangan lupa ditranslate ke Indonesia. Kita parafrase terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, kita translatekan ke Indonesia, insertkan, baru kita baca. Dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan, pembelajaran tatap muka tradisional telah digantikan oleh pembelajaran daring untuk memastikan kelangsungan pendidikan. Nah, misalkan kita langsung saja nih buat kita hitamkan dulu. Oke.
Nah, misalkan pandemi COVID-19 memberikan dampak perubahan berupa perubahan untuk melangsungkan gitu ya, melangsungkan pendidik untuk melalui pembelajaran online. Nah, misalkan seperti ini. Jadi nyerempet-nyerempet maknanya tidak masalah Bapak Ibu. Kalau sudah diparafrase, ini kita hapus kalimat awalnya. Oke, baru nanti kita lakukan sitasi. Sitasi gabungan itu gimana sih, Mbak? Nah, langkahnya sama. Kita ke references dulu, insert citation ya, paling di sini paling besar, insert citation, go to Mendeley. Nah, diarahkan ke kalimat tadi. Misalkan ini sudah yakin, nggak perlu diklik 2 kali, Bapak Ibu. Langsung klik site, tanda petik atas. Jadi tanda petik itu selalu ada di atas, Bapak Ibu. Cite, klik. Pasti nanti di dalam Microsoft Word sudah langsung terinput. Chung et al. Nah, misalkan Bapak Ibu ketika kembali ke Mendeley, oh ternyata ada yang mengatakan hal sama terkait COVID-19 nih, terkait online learning pada masa COVID-19. Nah, ini nanti Bapak Ibu silahkan sitasi lagi, ya, insert citation, go to Mendeley, sitasi lagi. Oke, sitasi. Sudah, lalu ada lagi yang mengatakan hal yang sama dengan Pak Chung, dengan Bu Maheswari terkait dampak dari COVID-19 terhadap pendidikan. Itu Bapak Ibu insertkan lagi, go to Mendeley, pilih filenya, baru klik Save. Nah, ini adalah sitasi gabungan Bapak Ibu. Tapi penulisan seperti ini tentunya salah, nggih. Jadi ada beberapa sitasi, ini nanti akan kita gabungkan, Bapak Ibu. Cara menggabungkannya, jadi Bapak Ibu inputkan dulu ketiga-tiganya, baru di blok, lalu di sini kalau yang Windows biasanya insert citation ketika kita blok ketiganya akan berubah menjadi merge citation. Jadi ini kalau ini tidak saya blok Bapak Ibu, seperti ini bukan saya blok. Tapi tanda blok itu akan seperti ini, double begitu ya, lebih hitam. Ketika Bapak Ibu blok seperti ini, nanti insert citation akan berubah menjadi merge citation untuk Windows. Tinggal diklik merge, dia akan menjadi satu Bapak Ibu, menjadi satu sitasi gabungan. Nah, ini adalah sitasi gabungan. Setelah sitasi gabungan, baru Bapak Ibu akan masuk ke dalam yang ketiga jenisnya. Jadi sitasi akhir kalimat sudah, sitasi gabungan sudah. Yang ketiga Bapak Ibu sering melihat yaitu sitasi awal kalimat. Berdasarkan penelitian Chung et al. Berdasarkan penelitian Aulia et al. Nah, itu adalah sitasi awal kalimat. Jadi nanti di awal, Bapak Ibu tuliskan dulu promnya. Berdasarkan penelitian, according to, biasanya seperti itu. Penelitian, lalu Bapak Ibu cari kalimatnya, misalkan terkait learning environment. Bapak Ibu copy, lalu bawa ke dalam Mendeley-nya. Bawa ke dalam Mendeley, Bapak Ibu silahkan pastekan di sini. Pastekan ya, learning environment. Silahkan cari yang tergabung. Jangan terpisah seperti ini. Learning sendiri, environment sendiri. Cari yang tergabung. Learning environment. Atau ini lebih banyak ini. Klik 2 kali, nantinya akan muncul. Showing match-nya 5. Artinya di dalam paper ini 5 kali kata learning environment disebut. Nah, misalkan saya ambil saja salah satu
Oke, jadi kita copy Bapak Ibu, kita bawa ke dalam paper kita. Setelah di copy, dipastekan. Dipaste jangan lupa kita warnai dengan warna merah. Jadi dibedakan warnanya. Warna merah. Lalu setelah diwarna merah, ditranslate Bapak Ibu. Translate Indonesia, English to Indonesia. Nah, anggap saja warna merah ini sudah saya parafrase nggih Bapak Ibu. Anggap saja sudah saya parafrase. Baru ketika selesai parafrase, Bapak Ibu letakkan kursor di antara kata berdasarkan penelitian dengan tinjauan ini. Jadi kursornya diletakkan di sini. Klik satu kali. Jadi seperti ini. Spasi, terus kursornya Bapak Ibu, terus spasi lagi. Letakkan kursor di sini, baru kita akan inputkan citasinya. Oke. Cara menginput citasi, Bapak Ibu seperti tadi, klik references, insert citation, go to Mendeley. Nah, misalkan yang ini nih tadi yang saya ambil, tinggal klik cite. Klik cite. Masuk. Masuk nggih Bapak Ibu, sudah masuk. Namun, penulisan citasi awal kalimat seperti ini salah, Bapak Ibu. Yang benar, misalkan, Mbak, yang benar itu tahunnya loh yang di dalam kurung. Seperti ini, Mbak. Nah, seperti ini benar, Bapak Ibu. Memang benar. Tapi jangan diedit manual seperti yang saya contohkan. Dihapus kurungnya, dipindah, diedit gitu ya. Itu jangan. Nanti akan muncul pop-up manual edit biasanya. Kenapa sih kok nggak boleh diedit manual? Karena ketika kita edit manual dan kita ganti style ke angka nggih Bapak Ibu IEEE, kita lihat. Nah, bedanya di sini. Sitasi 1 sampai dengan 4 dia berubah menjadi angka. Sitasi yang saya tambahkan barusan itu yang saya edit manual, dia tidak mau berubah menjadi angka. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga jangan sampai citasinya Bapak Ibu itu diedit secara manual. Ada caranya Bapak Ibu. Nanti caranya seperti ini. Saya coba undo dulu. Nah, penulisan awalnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu, langkah yang harus dilakukan. Pertama, copy dulu namanya dari Akpan et al. Titik. Ini di copy, pindahkan ke sini. Oke, pindahkan ke sini, ke depannya. Pastekan. Jadi Akpan et al. Ini di copy. Misalkan ada dua nama, Aulia dan Rahma. Nah, itu silakan di copy sampai Rahmanya. Akpan et al. Di copy sampai tanda titiknya. Di blok, di copy, pindahkan ke depan. Sehingga nanti penulisannya akan seperti ini. Berdasarkan penelitian Akpan et al. dalam kurung Akpan et al. 2024. Nah, baru kalau sudah seperti ini tampilannya, Bapak Ibu silahkan klik yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung ini, ya, Akpan et al. 2024 ini diklik satu kali. Klik, maka nanti Bapak Ibu, biasanya yang Windows, insert citation ini akan berubah menjadi edit citation. Oke, saya ulangi lagi. Jadi ketika Bapak Ibu klik Akpan et al. Satu kali, insert citation akan berubah menjadi edit citation. Lalu Bapak Ibu klik saja edit citation. Kalau sudah muncul pop-up seperti ini, jangan diklik go to Mendeley. Kliknya kata Akpannya. Klik nama paling depannya. Arahkan kursor ke paling depan kotak ini, Bapak Ibu. Klik satu kali, dia akan muncul seperti ini. Muncul tulisan ini, pilihan-pilihannya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan centang supres autornya. Centang supres autor, baru klik OK. Oke, nanti kalau sudah seperti itu, dia akan berubah, Bapak Ibu. Berubah. Kita coba ulangi sekali lagi. Jadi langkahnya Akpan et al. Ini di copy,
Copy Bapak Ibu, pastekan di depan. Kalau sudah dalam kurung ini, Akpan et al. Dalam kurung ini, diklik satu kali, maka insert citation akan berubah menjadi edit citation. Diklik edit citation, lalu klik arahkan kursor paling depan sini, kotak ini. Klik satu kali, lalu centang suppress author. Baru klik OK. Selesai. Kalau seperti ini, ketika kita ubah style ke angka, dia akan mengikuti Bapak Ibu. Angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai. Kita ubah ke APA, dia juga akan mengikuti American Psychological. Nah, dia akan mengikuti. Jadi, caranya seperti itu. Ada 3 macam sitasi, sitasi awal, akhir, dan juga gabungan. Nanti Bapak Ibu boleh menggunakan yang manapun bebas, nanti senyamannya Bapak Ibu. Satu paragraf biasanya 3 hingga 4 kalimat, sitasi variatif Bapak Ibu bisa 2 hingga 5. Nanti silakan disesuaikan, nggih. Kalau tidak ada, misalkan kalimat 2 dan kalimat 3, kalimat ini, kalimat Pak Lomelini dan juga yang bawahnya ini kurang nyambung. Boleh nggak Mbak kita sambungkan dengan kalimat kita sendiri? Boleh. Tanpa ada sitasi boleh Bapak Ibu. Jadi nanti silakan dilihat mengalir tidak kalimatnya. Jika kurang mengalir, tambahkan kalimat. Nah itu. Jadi Bapak Ibu bebas mengolahnya. Nih. Di introduction, ini satu paragraf sudah selesai. Nanti paragraf kedua, lanjutkan lagi seperti tadi. Paragraf 3, lanjutkan lagi. 4, 5. 5 selesai, baru Bapak Ibu copy anounnya tadi. Anounnya. Anounnya tadi ada di sini. Nah, ini anounnya di copy. Ya, di copy. Pindahkan lagi ke paper tadi. Pastekan di sini. Paste. Nanti untuk menghilangkan angka seperti tadi, nggih, di blok, lalu klik home, klik numbering 1 kali. Hilang. Berikan jarak, Bapak Ibu. Berikan jarak. Nanti sama langkahnya. Cari kata kuncinya, searchkan lagi di dalam Mendeley Desktop. Nah, how and way nanti juga sama. Research method jadikan satu paragraf saja Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tuliskan di dalam kerangka. Nanti silakan jadikan satu paragraf. Boleh dengan referensi, boleh tidak. Jadi opsional. Kalau introduction itu wajib. Nah, result discussion boleh dipisah. Jadi di result dulu baru discussion, boleh digabung. Untuk result itu tidak wajib adanya sitasi. Untuk discussion itu wajib Bapak Ibu. Karena kita akan membahas terkait apa namanya hasil, kenapa sih hasil kita seperti itu? Apa sih nanti dampaknya? Nah, itu dibahas di discussion. Lalu result discussion selesai, masuk ke conclusion. Conclusion tinggal ambil dari kerangka yang sudah Bapak Ibu buat, pastekan saja, jadikan satu paragraf. Oke. Acknowledgement ini berisi ucapan terima kasih. Misalkan ada pendanaan ataupun tidak ada pendanaan. Nah, itu ucapan terima kasih silakan dicantumkan. Baru setelah itu kita masuk ke daftar pustaka. Untuk memanggil daftar pustaka, mudah Bapak Ibu, 3 detik lah, 3 detik bisa. Kita hapus dulu angkanya, nggih. Hapus dulu. Pastikan Mendeley Desktop-nya sudah terbuka, aplikasinya sudah terbuka. Kita kembali ke MS Word. Lalu klik bagian references di dalam Microsoft Word. Di bagian references, lalu klik insert bibliografi. Insert bibliografi. Jreng, sudah selesai. Mudah Bapak Ibu. Nanti untuk references lebih baik diinputkan di akhir Bapak Ibu. Atau kalau sudah diinput di awal, itu bisa juga. Nanti misalkan kita tambahkan sitasi, nggih. Tadi saya sudah punya 5 sitasi. Saya coba inputkan beberapa sitasi lagi. Oke, saya. Nah,
Tadi kan 5 citasi, kita ke IEEE. Harusnya 6 nih, harusnya 6. Sudah langsung terinput. Tapi kalau Bapak Ibu menghapus poin nomor 6, nah citasi nomor 6 dihapus, dia tidak langsung menghapus Bapak Ibu. Sehingga perlu diklik refresh-nya. Refresh-nya ini perlu diklik. Oke, kursor saya, refresh. Diklik 1 kali, baru dia mau hilang. Jadi sebaiknya insert bibliografi diinputkan di akhir. Di akhir. Jadi itu tadi adalah tahap untuk Mendeley desktop, oke? Cara digital writing Mendeley desktop. Nah, saya mencoba eh, kalau ada yang dari Mendeley Reference Manager. Oke, kalimatnya ini saya copy aja. Jadi nanti untuk yang Mendeley Reference Manager, Bapak Ibu misalkan punya kedua Mendeley-nya. Nanti Bapak Ibu jangan menggunakan kedua-duanya nggak konsisten. Misalkan pakai desktop, maka gunakan desktop terus. Misalkan pakai Mendeley Reference Manager, maka gunakan Reference Manager terus gitu. Nah, saya contohkan. Jadi kalau untuk proses apa namanya? Proses parafrase itu pasti sama. Namun kalau untuk proses citasinya itulah yang sedikit berbeda. Jadi nanti Bapak Ibu, sebentar saya buka Mendeley-nya dulu. Kemudian saya hubungkan di sini. Insert, add in, gitu. Jadi nanti memang prosesnya agak sedikit berbeda. Mendeley. Oke, Bapak Ibu, sebentar saya hubungkan dulu. Nah, misalkan Bapak Ibu, tadi ada kata online learning ya. Nah, nanti proses nyarinya sama. Di copy, copy, lalu Bapak Ibu bawa ke Mendeley reference-nya. Klik all reference, ya, klik all reference, lalu klik search. Search, masukkan kata kuncinya tadi. Aduh, sebentar. Online learning. Online learning. Kalau sudah diketikkan, dipastekan, baru klik search. Klik search, dia akan mencarikan kata paper yang membahas terkait online learning. Baru nanti Bapak Ibu klik dua kali filenya. Nah, dia akan melodingkan PDF-nya. Kalau sudah loading, ini kan tidak muncul kuning-kuning ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu klik search lagi aja di kanan sini. Klik search, carikan lagi, ketikkan lagi online learning. Lalu klik enter. Nah, ada 75 kali kata online learning dibahas. Tinggal ketik cari. Nah, misalkan sesuai nih kalimatnya. Sama nanti langkahnya. Di copy, pastekan. Copy, pastekan. Lalu nanti Bapak Ibu citasinya, nggih. Cara citasinya, copy dulu ini judulnya. Copy judulnya. Lalu Bapak Ibu kembali ke dalam MS Word. Ke dalam MS Word, arahkan kursor di akhir. Nah, arahkan kursor di akhir. Misalkan ini kalimatnya sudah sesuai nggih Bapak Ibu. Sebentar, ini saya enter aja. Nah, misalkan kalimatnya ini sudah sesuai. Arahkan kursor di akhir, lalu searchkan. Judulnya tadi kan sudah kita copy. Pastekan di sini. Lalu dicentang saja Bapak Ibu. Dicentang, baru klik insert satu citasi. Selesai. Hong et al. Lalu misalkan ada citasi gabungan. Nah, Bapak Ibu sama. Nanti inputkan lagi nggih. Ini sudah ada kalimatnya gitu. Misalkan oh ini kalimatnya mengambil dari mengambil dari sebentar, kita kembali dulu. Nah, misalkan kalimatnya mengambil dari yang ini Bapak Ibu. Tangyu ini.
Kita copy dulu, nggih, copy dulu judulnya. Kita copy judulnya, lalu kita ke dalam paper kita tadi. Dalam paper, lalu kita pastekan judulnya. Nih, centang dulu. Insertkan satu citasi. Oke. Lalu misalkan ada lagi. Misalkan ini, the role of green consumer. Konsumer, langsung di insertkan lagi. Sebentar. Kita arahkan kursor di akhir. Centang salah satu, insertkan satu citasi lagi. Nah, nanti kan penulisan seperti ini salah Bapak Ibu. Tinggal di blok, ya, di blok, Mendeley side klik, citizen setting, sebentar ada di bagian ini. Titik 3, ya Bapak Ibu. Jadi di blok titik 3 merge citation. Sudah dia akan tergabung. Jadi kurang lebih langkahnya sama Bapak Ibu. Langkahnya sama. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait Mendeley-nya, terkait proses digital writing-nya. Jadi nanti Bapak Ibu kami harapkan bisa untuk merangkai kalimat gitu ya, menyusun kalimat yang indah untuk papernya Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya Mbak Aulia. Oke, bagaimana Bapak? Ya, eh, untuk apa Mendeley-nya saya pakai Mendeley desktop, tapi di Word-nya saya pakai Mendeley Site. Itu bermasalah. Pak, itu ditambahkan aja, diinputkan Mendeley desktop-nya. Boleh share screen Pak Indra? Pak Indra, apakah bisa untuk share screen? Ya, saya buka Word-nya dulu. Oke, Bapak. Dari Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan dulu sembari menunggu Pak Indra. Mbak Saya Aulia, Mbak Aulia. Enggak, Bu Teti dulu, selanjutnya Bu ya, Masniati, nggih. ini Mbak Aulia, saya kan ngikutin nih ya, tapi kan nanti tuh takut lupa, ada nggak tahapannya yang secara itu apa namanya? Oh ini dulu gitu, Oke, yang ininya ya tertulis. Bu ya, tahapannya nggih. Kalau untuk PDF maupun Word-nya, mohon maaf kami belum ada Ibu. Oh gitu. Nanti Ibu rekamannya kan ini akan kami share maksimal besok. Nah, Ya, itu Ibu boleh lihat lagi, jadi mengulang lagi. Gitu, nggih, Bu ya. Teti. Mm-mm. Jadi cepet Oke. lupa kan tadi ingat, oh ini kelewat gitu. Nah makanya Nggih, kuliah ya. nggih Ibu. Ya, ya. Ini Aman Ibu. tantangan ya. Nggih. Ya, terima kasih Ada ya. lagi Bapak Ibu? Saya Mbak Aulia. Baik, bagaimana Ibu Masniati? Mbak Aulia kan kemarin kita sudah eh, mencoba buat body kerangkanya ini ya. Apa Nggih. dari diselesaikan dulu itu yang misalnya ada koreksiannya baru kita masuk di sini Mbak atau sebaiknya bagaimana? Iya, betul Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kirimkan kerangkanya dulu. Kalau sudah oke kerangkanya, baru Bapak Ibu bisa lanjut ke proses digital writing. Nah, nanti supaya apa? Supaya oh kerangkanya sudah pas ini. Sehingga pasti nanti papernya juga insya Allah akan pas. Oke, Ibu? Baik, baik, Nggih. makasih Mbak Aulia. Siap, Ibu. Sama-sama. Saya Baik. izin Pak Aulia. Oh, iya. Bagaimana Ibu Elsa? Berarti yang ini yang kerangka nanti kita kirimkan ke Mbak Aulia Boleh seperti ke itu ya. saya, boleh ke Pak Bambang, Ibu. Bebas. Nggih. Oke. Terus Iya. ini Mbak, itu kan untuk yang kerangkanya itu kan ada yang bahasa Indonesia atau karena kan saya ada dua versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu bagusnya bagaimana ya? Yang bahasa Indonesianya yang kita masukkan atau yang bahasa Inggris itu gimana ya Mbak? Oke, terima kasih Bu Elsa. Jadi untuk kerangka dan paper manuskrip di digital writing, nanti Bapak Ibu tuliskan dalam bahasa Indonesia dulu, supaya terlihat Hmm. apakah mengalir atau belum begitu. Jangan sampai Hmm. kalimatnya terpotong-potong Bapak Ibu, kurang cantik nanti. Nggih, Bu Elsa. Bahasa Indonesia dulu, nggih.
Oke, baik. Makasih ya, Mbak. Oke, Bu Elsa, terima kasih. Ya, saya mau Bagaimana? nanya boleh Mbak Aulia? Boleh, Bu Leli, monggo. Ya, Mbak, saya lagi nulis paper ya, itu pakai referensi yang pakai angka, Nggih. yang jadi otomatis nyambung kan 1 sampai. Nah, referensi saya udah sampai 50, tapi begitu diklik insert bibliografi, keluarnya kok cuma 29 ya Mbak, itu kemana nyarinya? Oh iya, iya, janji Bu Leli, terima kasih. Ya, Oke, nanti terima saya akan kasih. share screen. Setelah ini ya Ibu, saya akan bantu. Coba Pak Indra, apakah jadi untuk share screen Bapak? Mohon izin. Pak Indra, Ya, Mbak, izin apakah... share screen. Oh, nggih, Ya, monggo Bapak. Oke, itu sudah terinput Bapak. Mendeley desktopnya yang tengah. Oke, kendalanya bagaimana Pak Indra? Mohon izin Pak Indra masih termute. oh ya, maaf. Ya. Saya biasanya pakai yang Mendeley site gitu, yang apa? Yang Mendeley desktop ini saya jarang pakai gitu. Tapi masalah nggak ya? Oke, nggih, nanti Bapak Bapak Indra kalau sudah apa namanya familiar dengan Mendeley Site, boleh menggunakan Mendeley Site saja. Tapi jika mau pakai Mendeley Desktop, maka nanti seluruh referensinya silahkan inputnya, jadi insert citation-nya itu menggunakan Mendeley Desktop ya, Bapak. Jadi pilih salah satu, jangan sampai kedua-duanya itu tercampur, Bapak Ibu. Nanti kalau tercampur ketika kita insert bibliografi, insert daftar pustaka, itu akan rusak Bapak Ibu. Sehingga harus pilih salah satu Pak Indra. Oh, Tapi oke. tidak masalah kalau kedua-duanya terpasang seperti ini. Asalkan nanti citasinya itu harus dari salah satunya. Gitu Pak Indra. Baik. Nggih, Terima kasih Mbak Oli. ya, sama-sama Pak Indra. Baik, tadi saya menjawab pertanyaan dari Bu Leli nggih, terkait Mbak, saya itu punya 50 referensi. Tapi ketika saya insert bibliografi itu ternyata hanya ada 20 referensi. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dicek dulu Mendeley-nya, citasinya ini masih aktif atau tidak. Cara mengeceknya nanti Bapak Ibu silahkan Kontrol A, pastikan warnanya gelap seperti ini. Kalau tidak gelap, misalkan Aulia et al. Nah, ini kita hitamkan dulu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu Kontrol A di dalam keyboardnya. Lihat nih, oh ini masih gelap, aktif. Ini gelap juga warnanya, artinya Mendeley-nya aktif. Tapi ketika di Aulia et al. 2024, itu tidak menyala, tidak gelap. Nah ini sitasi yang tidak aktif Bapak Ibu. Sehingga nanti jika Bapak Ibu menemukan sitasi yang tidak aktif, silakan dihapus dulu sitasinya ini, dihapus, lalu diinputkan ulang. Jadi seperti itu caranya nanti. Ketika bagaimana solusinya ketika saya punya 50 referensi namun hanya 20 yang ada di daftar pustaka. Oke, Ibu, apakah bisa dipahami, Bu Leli? Iya Mbak, mungkin saya tadi berpikirnya kayak Pak Indra tadi bertanya, ganti desktop, ganti Oh iya iya. Mendeley Site, apakah itu juga bisa ya merusak, menghilangkan? Pasti Ibu, pasti itu bisa merusak Ibu. Jadi nanti harus konsisten menggunakan salah satunya. Kalau mau reference terus, kalau desktop terus Ibu Leli. Iya, iya, baik. Makasih Mbak Olia. Nje, sama-sama Ibu. Mbak, Ada saya Mbak. lagi? Saya Nje, Mbak. bagaimana Bu Lili? Saya kok kesulitan untuk mengopi naskah yang di bentuknya PDF gitu. Oh ya, dari Ngopi Mendeley. sedikit-dikit. Mm-mm. Oke, coba share screen Ibu Lili.
Ya. Eh, Mohon ditunggu, masih share screen Ibu. ya. Oke, sudah terlihat? Misalnya ini, Mm-mm. saya ke ini kok mengganggu. Bentar. Buka Mendeley-nya dulu. Ya, ini buka Mendeley kan? Lah ini Lewat yang buka. aplikasinya aja, Ibu. Lewat tampilan awal Windows-nya, Ibu. Lewat tampilan awal. Oke. Ini kok malah ada apanya nih? Saya mencet apa ini? Tampilan awal. Diklik search yang bawah itu, Ibu. Klik search. Ya, cursor saya kok jadi bentuknya kayak gini. Oke, stop share screen dulu saja. Share screen Oke. ulang, Ibu. Ya, Oke, ya. share screen ulang. Terus saya buka, bentar. Ini ya. Oke. Nah, Ibu saya buka. buka Mendeley-nya. Diminimize dulu, boleh. Ya, Minimize lagi. ini bukan? Nah, ya, nggak leres. Klik. Oh, di situ ya. Iya. Buka dulu. Hmm. Ini belum lengkap. Misalnya saya langsung buka aja salah satu di sini boleh? Untuk Tapi latihan. nanti ini, Bu, harus di-search-kan dulu saja. Oh Boleh, ya. boleh. Mau lihat ini ya, Bu? Bisa di-copy atau tidak tadi ya? Iya, iya. Oke, boleh. Klik 2 kali. Mm-mm. Udah ya. Nah, Ibu ambil salah satu aja, Saya ini. bebas. Di Nah, blok. ini loh. Nah, itu nggak bisa ngeblok. Dikit-dikit ngebloknya. Oh, Ibu klik kirinya ditahan. Pakai kursor buatan Ibu. Pakai mouse Boten. buatan. Enggak. Oh, lebih nyaman pakai mouse. Oh, gitu. Iya, nanti jadi Pantesan. kalau pakai kursor itu kadang agak Mm-mm. susah. Nanti kalau Oh, pakai gitu. kursor, klik kirinya ditahan lama, Tinggal baru narik gitu ya ya. ditarik. Inje. Gitu. Ya udah, nanti Iya, cari Ibu. dulu. Inje. Ya, Ya, makasih. iya Ibu Lili, sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke. Hanya belum pede dengan itu tulisan yang sudah dibuat. Oh, Ibu sudah mengirimkan kerangka? Sudah membuat kerangka? Sudah. Sudah, oke, sip. Dilanjutkan, Ibu. Tidak apa-apa. Pede dulu Ya aja, nggak Bu. pede aja. Jadi kadang saya buat beberapa kalimat nanti yang cocok yang mana. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Nanti yang penting Bapak Ibu itu yakin dulu kalau papernya itu mampu tembus Scopus. Pasti, Bapak Amin Ibu. ya Allah. Kemarin kan juga sudah kita lihat, papernya Pak Jo itu sederhana sekali. Hanya ada 6 responden ya, 6 responden membahas post-test pre-test, Ya, 5 Masya Allah. halaman selesai. Yuk 2. Nah, nanti yang penting Bapak Ibu, oke, Bapak Ibu lakukan saja apa yang harus ini ya, harus Bapak Kemudian Ibu ya terkait tadi persiapkan. loh, katanya kalau hasilnya banyak, sayang kalau hanya dijadikan satu paper gitu. Iya, betul Ibu. Sayang sekali, nanti silakan dipisah. Misalkan Hmm. rumusan masalahnya ada 3 ini, Bapak Ibu pisah aja menjadi 3 paper. Dengan nanti lebih ini ya lebih banyak peluang untuk terbit di Scopusnya. Itu ya. Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mbak Rama, saya mau tanya, Mbak. Bagaimana Bapak? Ya, itu kan di contoh kalimat yang Mbak Rama sampaikan tadi kan ada beberapa suku kata yang kita checklist ya, kita tandai gitu. Hotel Betul, learning dan beberapa gitu loh, Mbak. betul. Nah, itu Oke. dalam satu kalimat, dalam satu paragraf itu mesti kita uraikan satu suku kata itu aja atau boleh kita gabungkan, Mbak? Misalnya learning environment gitu atau computer network gitu. Bisa nggak, Mbak? Oke. Iya, boleh digabungkan Pak. Ini memang outputnya nanti dalam satu paragraf dia. Satu paragraf. Oh, satu paragraf. Ya, ketiga kata kuncinya apakah harus kita cari semua? Tidak harus Bapak Ibu. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan paragrafnya. Seandainya online learning saja sudah cukup untuk membuat satu paragraf, maka sudah oke. Yang lainnya tinggal dihapus saja. Oh, Jadi gitu. memang Siap. kata kunci ini outputnya untuk satu paragraf, Bapak. Siap. Oke. Oke. Kasih, Mbak. Ada lagi Pak Saila? Sudah cukup?
sementara itu dulu, Mbak. Oke, siap Bapak. Baik, Bapak Ibu, eh, ada Pak Bambang di sini. Apakah ada tambahan Pak Bambang? Selamat malam, Bapak. Ya, malam. Sehat, Sedikit ya, Bapak? tadi ada yang Oke, bertanya monggo. di sitasi merasa sudah 40, tapi kok munculnya 20 itu kemungkinan pertama tadi karena apa menggunakan dua aplikasi ya, mungkin Mendeley Set sama Mendeley Desktop. Kemungkinan kedua itu eh, memang referensinya baru 20, tapi citasnya kadang dari referensi yang satu diambil dua, tiga, atau dua citasi dengan referensi yang sama. Nanti ketemu ganti-ganti, nanti ketemu lagi dari citasi dari referensi yang sudah ada itu artinya kan nggak nama Bapak Ibu. Jadi bisa terjadi mungkin saya merasa citasinya itu sudah 25 kali, tapi kok muncul referensi hanya 15 atau 20 itu karena Bapak Ibu mensitasi dari satu artikel lebih dari sekali. Nggak masalah. Jadi artinya nanti Bapak Ibu mencari jumlah referensinya adalah di paling bawah itu bibliografinya. Tapi citasinya ya Bapak Ibu tinggal tambahkan aja. Apa langsung nambah citasi. Pokoknya ikut sesi nanti sampai ke misalnya baru 20 citasi, padahal Bapak Ibu referensinya perlu misalnya 50. Berarti ya nanti Bapak Ibu mensitasi dari artikel yang lain, yang tadi sudah disitasi, kan lama-lama hafal, oh ini sudah ganti, begitu. Sehingga, atau saat mensitasi lihat di referensi, oh ini sudah saya citasi, saya mau biar referensinya tambah, itu berarti Bapak Ibu mensitasi dari referensi yang berbeda, di luar yang sudah ada di referensi Bapak Ibu. Itu begitu. Yang pertama itu Mbak Alia, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jangan lupa di sesi 4 kemarin Mbak Alia menjelaskan eh, apa itu anatomi papernya. Itu kalau dari di tengah itu metode kan paling sempit. Nanti keluar itu ke bawah itu melebar lagi. Dari habis metode kan result and discussion, kemudian conclusion paling lebar lagi. Bapak Ibu perhatikan kalau dari introduction itu kemarin dari awal what is known, unknown, someone, how, and why itu dari luas ke sempit. Jadi saat bagian kedua itu ada gap-nya. Kalau Bapak Ibu ingat, gap A, what is unknown, yang kedua bagian introduction, bagian dua itu kan dari luas ke sempit ya, betul ya, kan segitiga terbalik. Nanti setelah metode itu ada result and discussion. Discussionnya nomor 7 kan menjawab ke nomor 2. Di discussion menjawab gap-nya. Sehingga kalau dari anatomi papernya itu harus dari sempit ke luas supaya sampai ke kesimpulan luas, sehingga nanti harus dibalik ya Bapak Ibu. Jadi Pak Jo saat mencontohkan dibalik. Jadi kalau gap-nya itu ada 1, 2, 3, 4 kan menyempit Bapak Ibu ya, dari luas ke menyempit. Nanti bagian discussion dibalik, bukan 1, 2, 3, 4, tapi 4, 3, 2, 1. Kenapa? Ya biar meluas, karena nanti di gapnya 1, 2, 3, 4 itu menyempit, berarti yang paling sempit kan 4. Berarti saat bagian discussion menjawab yang nomor, nanti intinya dibalik. Jadi urutannya nanti dari yang nomor 4 dulu. Dari 4, 3, 2, 1. Supaya apa? Nanti diskusinya Bapak Ibu makin meluas sesuai dengan anatomi paper. Begitu tambahan dari saya Mbak Aulia. Makasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Oke, eh, jadi seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, oke, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan menyelesaikan kerangka dulu baru ke digital writing. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Bu Nurfaidati, apakah akan ada proses review dari tugas yang sudah kami kirim? Nah, nanti kalau untuk review itu mungkin bukan review ya Ibu, kalau review itu sudah di jurnal reviewer begitu ya. Kalau kami mungkin nanti diskusi dengan Bapak Ibu kurangnya di bagian mana, begitu nanti akan kita sampaikan. Oh, secara Mendeley udah aktif semua nih Bapak Ibu. Terus kemudian mungkin dari mengalirnya kalimat itu juga bisa kami memberikan masukan. Tapi untuk terkait keilmuan, begitu Bapak Ibu lebih paham terkait keilmuannya, Bapak Ibu lebih memahami terkait hasil penelitiannya, sehingga nanti kalau terkait hasil kami tidak bisa membantu memberikan masukan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lebih paham intinya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi sebelum
Saya Iya, Mbak tidak Uli. apa-apa. Betul Ibu, Bu Nur Faidati, nanti terkait logika besarnya tidak masalah. Bagaimana Bu Elsa? Gini Mbak, jadi kan kalau misalkan saya lihat contoh dari kerangka itu kan pendidikan ya Mbak ya, kependidikan gitu ya. Nah, kalau misalkan saya kan karena memang di bidang sains gitu. Nah, biasanya kalau misalkan hanya satu topik itu untuk yang kita lihat itu terlalu apa nggak terlalu sedikit ya, artinya hasil yang kita sampaikan gitu. Nah, biasanya kalau di kita itu kalau kita ada biasanya ada dua. Nah, ada dua yang kita akan sampaikan. Nah, terkait tadi dengan jumlah halaman yang Mbak Aulia sampaikan, itu untuk yang jurnal itu berapa ya itunya? Karena kalau misalkan dua, kalau satu takutnya kurang, jadi gitu. Nah, jadi kalau misalkan berapa sih minimalisnya untuk halamannya gitu ya Mbak? Ya, itu saja. Terima Oke, kasih Mbak. terima kasih Bu Elsa Anje. Nanti untuk halaman, nggih, Bapak Ibu, jumlah halaman biasanya berapa rata-rata? Nah, itu biasanya 8 sampai 11 halaman cukup, Bapak Ibu. Nanti seandainya diminta untuk jurnal menambahkan lagi jumlah katanya. Nah, biasanya memang patokan jurnal itu jumlah kata, Bapak Ibu. Jumlah kata biasanya meminta 5.000 hingga 6.000, rata-rata segitu. Ada juga yang minta 8.000 kata. Nah, nanti tergantung. Jadi kita buat dulu 6 hingga 8 halaman gitu. Seandainya nanti diminta untuk menambahkan, baru kita tambahkan lagi. Kisaran segitu Bapak Ibu. Untuk referensinya juga rata-rata 35 hingga 45 referensi per papernya. Tambahan saya Mbak Alia. Boleh, boleh Pak Bambang, monggo. Terkait halaman, pokoknya Ibu Esa ya, dibuat dulu sekitar tadi saya sampaikan mau 80, 90, 10. Nanti saat di template kadang itu berkurang halamannya Ibu Bapak. Jadi siapkan kalau saya sekitar 10 halaman lah tuh. Tapi kalau saya jadinya baru 8 ya nggak apa-apa. Nanti lihat ya setelah di template nanti pertemuan ke-7 itu di template itu kadang Bapak Ibu pakai 12 Time New Roman, 12 nanti 10 halaman. Mungkin setelah di template ternyata hanya pakai Time New Roman 11 atau kadang 10 tabelnya itu jadinya bisa sampai 7 halaman masih masuk. Jadi kalau nanti batasnya jumlah kata nanti di masing-masing jurnal beda. Nanti di sesi apa ya 6 atau 6 ke penentuan zona itu nanti akan kelihatan oh zona itu ini meminta maksimal kata misalnya kalau 5.000 sampai 6.000 berarti kan maksimalnya 6.000 minimumnya 5.000 begitu. Ada juga zona yang pakai halaman Bapak Ibu. Tentu saya setelah di template sesuai fontnya misalnya setelah itu ketemu zonanya itu mintanya minimal 6 halaman. Berarti ya Bapak Ibu asal lebih dari 6 nggak masalah, mungkin 7, 8, 9, 10. Tapi ada juga yang maksimal 6 halaman, ada juga. Jadi jurnal yang lain membatasi maksimal 6 halaman. Maksimal 6 halaman berarti ya nanti termasuk referensi. Jadi Bapak Ibu menghitung kalau sudah 6 ya jangan sampai melebihi. Ya kan begitu. Jadi ada yang membatasi jumlah kata yang batasi halaman. Kalau sudah maksimal 6 ya 5 malah nggak apa-apa. Atau jangan sampai 6 pokoknya. Tapi kalau minimal 6 Bapak Ibu ya jangan sampai cuma 5. Jadi ada 6, 7 dan seterusnya. Jadi apa bervariasi sekali kalau terkait jumlah halaman. Bapak Ibu nyiapkannya sekitar ya 9, 10 nggak masalah. 9 tadi disampaikan Mbak Ale mau 8 ya nggak masalah. Karena tergantung font Bapak Ibu. Fontnya itu misalnya mau Time New Roman 12 atau 11. Nanti juga akan setelah ditempel akan kelihatan jumlah halamannya. Disiapkan sekitar itulah. Nanti Pak saya banyak ya sampai 12 nggak masalah. 12 nanti kadang ditempel juga jadi 10 masih nggak masalah. Jadi tenang. Pak, saya cuman bisanya 6 ya nggak masalah. Nanti tinggal ditambah, cuma risikonya kalau nambah ya perlu waktu lagi. Nanti tinggal tambah sitasi. Jadi kalau nanti kurang ya tinggal tambah sitasi aja Bapak Ibu. Tambah sitasi, nanti tambah referensi lagi. Atau referensinya nggak nambah tapi sitasinya yang ditambah. Kan nanti bisa juga. Nanti nambah 1, 2. Begitu tambahan dari saya Mbak Olia. Pak Bambang, saya mau nanya nih. Oke. Ya, Jadi Bu kalau Tati. dalam body kerangkanya kemarin itu kan Ya, belum ada gambar begitu tabel ya. ya, Nah, ya. saya itu kebetulan ada beberapa gambarnya yang banyak itu kan nanti jadi terlalu banyak atau Pak Bambang?
Oke, oke Bu Teti. Jadi kalau nanti tergantung zonanya juga Bapak Ibu. Selama tidak ada larangan nggak masalah. Tapi ada juga beberapa zona yang membatasi maksimal 8 misalnya. Kalau Oh, tabelnya 4 ya gambarnya 4. Kalau tabelnya 6 gambarnya 2. Kalau tabelnya oh gitu. 2 gambarnya 6. Kadang ada yang banyak gambarnya, banyak tabelnya. Kadang hanya tabel saja atau gambar saja. Begitu Ya. nggak masalah. Jadi Ibu memang memang harus membatasi jangan sampai di atas 10 misalnya. Tabel atau Hmm, gambar jumlahnya itu. ya. Karena biasanya nanti terlalu banyak nanti akan dibatasi. Sehingga untuk tapi sekarang misalnya berapa? Oh, 8 nggak masalah. Kalau saya patahnya 8. Lebih ya nggak masalah asal tidak ada batas Ya. pembatasan di author guideline-nya di sesi 6 ya. Dua hari, dua, Ya. tiga hari ke depan. Soalnya saya tuh banyak gambar, kemudian nanti satu gambar dengan gambar lainnya tuh dikorelasikan gitu Pak Bambang, jadi Nggak, beranak gambarnya. ya, oh ya nggak masalah. Iya, Jadi gambarnya jumlahnya berapa Ibu misalnya? kalau nggak salah sih eh, ada 8 juga kalau nggak salah saya Hmm, tuh. 8 nggak masalah. Tabelnya ada berapa Ibu? Tabelnya ada 3. 3, berarti 8 sama 3 kan 11 ya. Ya, Nanti semoga nggak ada pembatasan. Nanti ditulis saja. Yang penting jadi Bapak Ibu, jangan. ya. Ibu yang penting jadi dulu. Nanti 11 nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya, oh maksimal 10, berarti nanti tinggal motong satu tabel atau satu gambar atau tabelnya digabung selesai. Hmm. Jadi jangan khawatir. Oh 11, ternyata ada tabel yang bisa digabung atau gambar digabung. Kan nggak masalah Ibu. Kalau gambarnya kecil-kecil, nanti gambar 2 jadi Oh satu. iya. Judulnya satu gambar, tadi ada A, B. Nggak masalah. Kan sudah selesai 11 jadi 10. Begitu Hmm. Bu. Ya. Teti. Baik, terima kasih Pak Ya, Bambang. ya. Ya. Pak Bambang, untuk terkait nanti Bu, untuk yang Esa. gambar itu gimana ya Pak? Apa namanya kan kalau ini kan ada ini ya, ada apa ya, ada itu ya, ada ada ininya ya Pak ya, yang untuk masukkan pakai sistem apa, pakai apa gitu ya Pak. Terus kemudian nanti ada nggak Pak dikasih tahu gitu-gitu ya Pak? Gambar, masukkan gambar Bu Esa. Enggak maksudnya itu ada pakai GrabPad kah atau pakai apa gitu, ada nggak ya Pak itu itunya? Oh, enggak. Kalau gambar enggak masalah. Enggak ada batasan khusus biasanya. Kalau apa itu untuk di zona biasanya malah ukuran pixelnya biasanya. Kalau gambarnya biar jelas, kadang megapikselnya itu ada tertentu nanti tinggal di convert saja. Jadi mintanya berapa? Karena kalau terlalu apa rendah nanti dibesarkan pecah seperti itu. Intinya kan nanti yang penting jadi dulu Ibu. Nanti kalau misalnya ada kendala apa nanti ada jalan keluarnya. Nah, Oke, jadi baik Pak. Terima kasih terkait Pak. gambar biasanya nggak ada permintaan khusus. Jadi yang penting jelas, bisa tulisannya, bisa gambarnya nggak pecah gitu ya. Jadi tulisannya jangan kecil-kecil, yang penting terbaca gambarnya. Baik tabel juga sama saja. Tapi tabel biasanya fontnya lebih kecil. Kalau misalnya tulisannya 10, mungkin tabelnya bisa 9 misalnya. Atau tulisannya 11 dan nanti tabelnya 10 dan seterusnya. Nanti ikuti guideline-nya di sesi guideline itu sesi 6 ya atau 7 ya, sesi 6 mungkin ya. Sesi 6. Baik, terima kasih Pak. Iya, Izin monggo Mbak Li. pertanyaan, Pak. Bambang. Pak Bambang. Mohon izin, kita dari yang raise hand pertama dulu nggih Bapak Ibu. Sudah ada Bu Nur Faidati. Mungkin kita urutkan dulu nggih Bapak Ibu. Yes, karena sudah raise hand dari awal. Monggo Ibu Nur. Oke, terima kasih Mbak Olia. Ini sebenarnya mengulang sih dari tadi yang materi sudah disampaikan karena sudah hampir jam 9 ya. Jadi tadi Mbak Aulia kan menjelaskan kalau di poin-poin introduction itu nanti masing-masing akan dikembangkan di paragraf ya. Kemudian kalau metode itu jadi satu paragraf. Kemudian kalau conclusion kan ngambil kerangka yang ada di atas begitu nggih Mbak Aulia nggih. Nah, saya agak nggak fokus tadi bagian result and discussion itu pengembangannya masing-masing poin seperti apa. Apakah kemudian itu juga akan dikembangkan tiap poin menjadi paragraf atau bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kita, tapi poin yang kita tuliskan itu tercover dalam tulisan kita begitu Mbak Aulia. Oke, terima kasih Ibu. Nggih, untuk bagian betul jadi seperti yang disampaikan Ibu tadi sudah benar.
Untuk result discussion, jadi kan ini kalau di template nanti yang saya bagikan itu memang dia tergabung jadi satu, jadi di-combine begitu Bapak Ibu, result baru dibahas discussionnya, result lagi discussionnya lagi, seperti itu. Tapi nanti kalau seandainya Bapak Ibu mau breakdown, result dulu, baru discussion itu juga boleh. Nah nanti di discussion, kemarin kan di kerangka juga sudah ada nggih Bapak Ibu, sudah ada kalimatnya, misalkan yang ini discussionnya. Di sini hanya ada 4. Nanti kan outputnya menjadi 4 paragraf. Langkahnya sama, Bapak Ibu, seperti di introduction. Tapi misalkan di discussion, saya mau lebih, Mbak. Ada pembahasan lebih. 6 paragraf, boleh nggak, Mbak? Boleh, Bapak Ibu. Jadi memang discussion itu dia biasanya lebih banyak membahas, begitu ya. Lebih mendalami kenapa sih kok resultnya seperti itu, kemudian disesuaikan dengan gapnya. Nah, itu nanti dibahas di bagian discussion, dilengkapi dengan referensi-referensi. Semakin banyak referensinya, kan semakin bagus, Bapak Ibu. Sehingga, misalkan di discussion ada pengembangan, boleh. Asalkan keempat poin yang di kerangka ini sudah kita cantumkan di dalam discussionnya. Jadi, seperti itu, Ibu Lili. Terima kasih, Mbak. Nje, siap Ibu. Mohon maaf Ibu, ini ya Ibu Nur. Oke, oke, selanjutnya Ibu Lili. Bagaimana Ibu? Apa judul dari penelitian saya kan memang tidak sama dengan riset aslinya begitu Mbak. Kenapa? Karena saya tarik mungkin ini kemarin konsultasinya dengan Pak Bambang kemarin ya, waktu membahas judul. Karena saya tarik untuk sesuai dengan keilmuan saya gitu, supaya saya kan dari bimbingan dan konseling. Nah, itu kan dekat sekali keilmuannya dengan psikologi. Nah, saya mau masukkan bimbingan konseling itu sehingga agak berubah gitu. Makanya ketika sudah menyusun ini jadi bingung. Yang semula riset aslinya kan kuantitatif. Nah, ini Oke, jadi saya buat mic gitu. Jadi agak apa ya? Ada perubahan lah mungkin ya di metodologi dan lain-lain gitu. Jadi itu apakah apa ya? Maksudnya dibolehin gitu mah ini. oke. Jadi terkait judul risetnya, nggih, Ibu waktu itu dengan Pak Iya, Bambang, Bu Lili, iya. iya. Oke, oke, kita langsung bagaimana Pak Bambang? Ya, nggak masalah Bu. Jadi antara riset sama publikasi beda, Ibu. Bu. Iya, Nggak masalah. Jadi kadang risetnya itu ini nanti ada tujuannya banyak. Nanti kalau bagian ada. publikasi kan hanya bagian dari riset. Kadang bisa jadi riset Hmm. bagi 2, bagi jadi 3 gitu. Jadi gampangannya kalau S1 itu jadi satu artikel, S2 2, S3 ya 3. Minimal itu. Kalau Pak Jo itu Ya. malah 8 itu. Satu disertasi itu publikasinya bisa Oh, 8. gitu. Nah, saya misalnya minimal kalau saya 6. Jadi kalau di riset S3 Hmm. kajian 1 itu nanti jadi 2 yang data Hmm. sederhana masukkan proceeding ya Scopus, nanti yang datanya agak Hmm. detail nanti masukkan jurnal, jadi ada 1 jurnal 1 proceeding. Nah, Ya, nanti ada kajian 2 jadi 6 itu minimal, jadi nggak masalah antara riset sama publikasi beda Ibu. Jadi yang penting itu ya. Ibu apa kemarin kan karena judul kan kadang nggak tahu isinya, jadi kalau dari judul itu nanti perbaikannya seperti ini. Tapi kalau Ibu mau, oh kok jadi beda, mau kembalikan ke judul yang sesuai dengan datanya yang ada, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi enak, seenaknya saja. Tapi kalau nanti Ya. dengan judul yang baru itu, nanti Bapak Ibu juga punya datanya, tinggal yang dimunculkan datanya yang berbeda, mungkin yang ini atau yang itu, Ya. berarti ya tinggal ikuti. Jadi jangan sampai macet di jalan, Bu Lili. Yang penting jalan Oh terus. ya. Ya. Jadi saya, Ya. oh bingung, saya ganti yang kembali ke semula nggak masalah. Nanti tinggal setelah jadi nanti perbaikan di judulnya gitu. Atau Oh oh, ya. ngejar judulnya itu, tapi nanti malah kesulitannya malah nggak jadi. Berarti nanti ya Oh perlu ya. apa nggak masalah. Cuma nanti setelah jadi nanti tinggal judulnya itu diperbaiki. Karena judul bisa juga diperbaiki di akhir. Jadi, tapi kalau mau di awal sejak semula, asal nanti datanya juga ada, tinggal datanya yang dimasukkan, yang dipublikasikan bagian tertentu itu baru dipakai. Begitu Bu Lili. Jadi jangan khawatir. Jangan sampai bingung yang penting Bu Lili dan Bapak Ibu yang penting jalan terus. Jadi ikuti aja mulai dari oh ini sudah judulnya nanti ganti ganti lagi nggak masalah karena itu nanti kadang sama reviewer juga diminta ganti Bu Lili. Jadi Ya pokoknya ya yang ya. ibu ibu jadi ada 3 komponen, nanti isinya ikuti sesuai tujuannya. Nanti
Nanti pembahasan tadi ada yang tanya terkait pembahasan atau riset itu strukturnya gimana. Yang penting kan kalau pembahasan tuh menjawab gap-nya, menjawab bagian introduction yang nomor 2 what is unknown itu akan selesai. Oh, gap-nya 4, berarti nanti di riset diskannya jadi juga 4, menjawab gap-nya. Cuman tinggal dibalik 1, 2, 3, 4 jadi 4, 3, 2, 1 supaya meluas begitu. Nanti kalau kesimpulan sudah Pak Ibu sudah hafal semuanya. Kesimpulan itu menjawab tujuan. Tujuan kan ada di bagian ketiga dari introduction. Biasanya seperti permasalahan tujuan. Nanti tujuannya 2 atau tujuannya itu nanti kesimpulannya juga itu ditambah kontribusi. Begitu Bu Lili dan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lili dan Pak Bambang. Mungkin kita buka satu pertanyaan tadi, ada Pak Tampu Bolon. Oke, kalau belum ada dari Pak Albert mungkin. Dulu. Oh, Ya, jadi. Pak. Malam. Nggih, monggo Pak Albert Pak Tampu Bolon dulu nggih Pak Albert mohon izin Ya, tadi. ya, silakan, Ya. Mbak. Ya, Monggo Bapak. Ya, selamat malam Mbak, Pak Bambang juga. Saya mau nanya, kalau masalah posisi letak sitasi itu baiknya di mix atau di belakang aja begitu. Tadi kan ada di depan, ada di belakang. Bagusnya supaya mungkin bisa diterima nanti di Q1 maupun Q2 itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, monggo Pak Bambang. Nggih. Ya, jadi gampangnya kan paling mudah mensitasi itu kan kalau di belakang semua. Jadi tinggal apa itu? Tinggal nama, koma, tahun struknya gitu. Cuman kalau nanti mau kadang bosan, nah ini nggak enak. Kadang juga bahasanya yang bagus ya kalau yang sudah apa itu? Sudah nggak masalah di belakang benar, nanti ada yang di depan supaya apa? Nggak membosankan apa alinnya itu sehingga kadang di depan. Sehingga kalau di depan nanti cuman bedanya kan yang dikurung kan kalau dikurung metode apa itu hanya di tahunnya saja. Kurung tahunnya saja nanti nama baru kurung tahun gitu. Jadi itu variasi ya idealnya ya bisa ada yang di depan, ada yang di belakang, bahkan ada yang di tengah Bapak Ibu. Di tengah ya sama dengan di depan. Jadi nama terus yang dikurung hanya tahunnya. Strukturnya seperti yang tadi sudah dicontohkan Mbak Olia itu di depan. Nah, nanti bisa juga di tengah seperti di depan. Jadi hanya tahunnya saja yang dikurung. Nanti kadang di belakang. Jadi divariasi saja Pak Ibu kalau sudah menguasai. Tadi sudah disampaikan ada yang depan sama belakang. Nanti bisa juga sitasi di tengah, tapi sama posisinya sama dengan yang di depan itu akan lebih bagus. Jadi nanti kans diterima ya otomatis ya yang lengkap ada yang depan, ada di tengah, dan di belakang. Tapi gimana kalau saya bisanya pokoknya belakang saja nggak masalah. Karena yang penting kan kontennya Bapak Ibu. Nanti bisa juga tinggal diedit. Tapi selama ini yang ditanyakan bukan masalah sitasi atas tengah belakang, depan tengah belakang, tapi yang ditanyakan kadang kan gapnya nggak jelas gitu. Kadang referensinya terlalu lama, harus terbaru 5 tahun gitu. Atau kesimpulannya harus menjawab tujuan kadang gitu. Itu Bu, Bapak. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Tampu Bolon dan Pak Bambang. Satu lagi mungkin ya dari Pak Albert tadi sudah on mic. Bagaimana Ya. Pak Albert? Malam Mbak, permisi. Yang bagian discussion tadi Pak Bambang bilang kan dibalik ya dari yang pertanyaan yang gap 1 ke 5 itu atau 1 sampai 4, tapi nanti di diskusi dibalik 4 jadi 1 ya gitu ya. 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 Betul. Nanti Pak, kalau seandainya dari gap itu ada beberapa gap yang tidak terjawab di hasil research, itu bisa ambil dari jurnal Pak ya untuk ininya, apa namanya, menjawab gapnya itu, atau Oke. bagaimana Pak? Yang penting dijawab. Jadi kalau gapnya 4, nanti diskusinya juga 4. Berarti kalau 4 biasanya kalau dari riset eksperimen itu ya basisnya data atau bahkan riset survei juga data. Kalau kira-kira nanti gapnya 4 yang terjawab hanya 3, gimana cara ngatasinya? Cara ngatasinya ya 2 macam. Yang pertama harus menambahkan discussion-nya supaya terjawab. Kalau kira-kira nggak punya data ya sudah, gapnya dihapus saja, jangan 4 tapi 3. Nanti pembahasannya sudah 3. Jadi klop antara kalau pembahasannya 3 berarti gapnya 3. Yang nggak terjawab dihapus saja. Nggak jadi kan nggak masalah karena publikasi kan
iya. Tidak harus seperti hanya contoh saja 4 nanti desainnya 4. Kalau baru 3 ya dijawab bisa nggak bisa udah dihapus selesai. Lebih simpel Pak Albert. Oh, iya. Daripada apa nanti dari pustaka kan harus ada data dari Bapak juga karena Oh, iya. penelitiannya kan riset artikel dari riset data Ya. Bapak baru nanti didukung pustaka boleh. Jadi kalau nggak ada data yang bisa menjawab berarti ya gapnya yang dihapus gitu. Oh iya. Kalau saran saya. Jadi nggak pakem ya Pak ya, harus 4 atau 5 gitu. Enggak, ya contohnya 5, 4, 3 nggak masalah, 5 boleh. oh 3 sampai 5 Pak ya. Ya boleh. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Makasih Semangat Pak Mbak. Albert. Ya, ya. Ye, Bapak Ibu semua. sama-sama Pak Albert, Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Albert dan juga Pak Bambang, gitu ya. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, Pak Bambang ada tambahan lagi? Sudah cukup Pak Bambang? Oh, Maaf. masih. Oh iya, Jadi ada pertanyaan yang tadi saya pakai model desktop tapi untuk add inward-nya pakai MRM tadi sudah ditanggapi belum? Sudah Masalah tidak? Bapak. Oke. Nggak masalah, pakai Oke. MRM nggak masalah. Oke, ya sudah, makasih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Baik, Bapak Ibu, terima kasih nggih sudah bergabung pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu harus selesaikan, jangan bingung dulu harus berapa halaman, yang penting selesaikan dulu. Inputkan tabel dan gambarnya juga. Nanti besok kita akan pencarian jurnal tujuan. Nah, setelah kita ketemu jurnal tujuan yang tepat, nanti Bapak Ibu kita akan melihat author guideline-nya di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan khawatir, ikuti step by step-nya Bapak Ibu. Silakan selesaikan dulu nggih Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf saya dan Pak Bambang banyak kurangnya. Nanti kita lanjutkan lagi di WA Bapak Ibu. Saya mohon izin menutup, Jeh. Boleh saya tutup Bapak Ibu? Boleh Mbak, Mbak besok kan Aulia, hari terima Rabu, Mbak. kasih Bapak Baik, Bambang. terima kasih Mbak Olia. Terima Oke. kasih Pak Bambang. Pertemuannya Kasih selanjutnya semuanya. hari Ya, terima kasih Pak Rabu. Bambang. Rabu, betul. Rabu. Rabu, betul Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup. Saya selalu. Ya, Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Mbak Mbak Aulia, Aulia, halo Pak Mbak Bambang. Aulia. Ya, Bagus. bagaimana Ibu? Saya chat di WA. Oh iya Bapak Ibu. biasa Oke. juga. Iya. Saya Nggih, juga chat siap. ya di Tolong WA nanti nih. rekamannya tetap ya, Siap. Mbak, ya, rekamannya. Nggih. Bagaimana Bapak? Tolong rekamannya tetap di link yang kemarin tuh, Mbak. Iya, betul. Link Bisa diulangi, Mbak. link Terima kasih, rekaman Mbak. akan sama. Nggih, Bapak Ibu. Sehat selalu. Mbak. Saya mohon izin tutup dulu Ya. nggih. Terima kasih, Selamat Mbak. malam Bapak Ibu. Malam. Malam.